Jadi sampai sejauh mana baru Mayang dan teman-teman katakanlah mulai curiga bahwa ada yang aneh dari rekrutmen untuk pekerjaan ini? Kalau saya pribadi hari di mana saya sampai di Mae Sot, Thailand. Sampai kita 8 jam dari Don Mueang itu ke Mae Sot namanya, perbatasan. Kita dijemput lagi dan di situ kita masuk ke ladang jagung. Di situ saya sudah mulai curiga. Jalannya tuh tanah gitu. Saya di situ sudah mulai curiga, saya sempat ngomong sama 2 teman saya yang bareng, ini kita kemana gitu. Ya sama mereka pun nggak tahu kan. Ya sampailah kita ke pinggir sungai setelah kurang lebih 30 menit. Di pinggir sungai, namanya ternyata saya baru tahu itu Sungai Moi, perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Jadi di depan itu semua sudah ada tentara dengan senjata, sudah mengarah gini. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan itu mereka banyak sekali. Bagaimana perasaanmu hari itu? Bingung mau kabur tapi mau kemana gitu, bingung ini karena saya sudah merasa wah ini udah nggak benar gitu. Dan saat itu kita langsung dipercepat untuk diambil tasnya, dibawa ke perahu. Pokoknya mereka bilang move, suruh cepat. Perahu untuk menyeberang ke seberang, berarti menyeberang ke Myanmar. Iya, dan itu saya nggak tahu. Nggak ada petugas, nggak ada dokumen. Dokumen di mana? Dokumen paspor dan lain-lain. Paspor itu dipegang sama supir karena kita beberapa kali melewati penjagaan itu seperti normal. Oke. Dan selama kita turun dari Don Mueang menuju Mae Sot itu normal semuanya, gitu. Sampai di lokasi tempat bekerja, apa yang Mayang lihat? Saya waktu sampai di lokasi saya sempat dikarantina karena saya flu, dicurigai COVID kan waktu itu. Saya dikarantina di sebuah tempat yang menurut saya aneh. Seperti penjara bisa dibilang. Itu kamar mandinya tidak layak. Saya waktu itu semalam di sana saya kedatangan kadal besar. Kemudian itu kamar mandinya dari styrofoam baknya dan sudah pecah. Nah di situ saya udah merasa nih kok tempatnya kayak gini banget gitu. Besoknya saya sudah mulai masuk ke mes. Kan di sana ada mes Bang. Kita disediakan mes. Satu kamar itu untuk 8 orang. Jadi tempat tidurnya yang double bed gitu yang bertingkat. Saya masuk mes itu, saya ketemu sama leader saya, orang Cina Malaysia dia. Saya tanya, dia nggak jawab. Saya tanya di mana, terus nanti kerjanya seperti apa, dia nggak jawab. Dia hanya marah saja. Sampai di tempat, ya kita kerja, disuruh kerja. Pertama itu ya kita dikasih handphone, ada banyak. Waktu saya pegang 20 handphone waktu itu. Jadi saya juga belum tahu itu bahwa adalah penipuan. Saya nggak tahu kalau itu scam waktu itu. Cuman disuruh kumpulin foto sama bikin akun media sosial gitu kan. Nah saya tanyalah karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia kan. Hanya bisa berbahasa Inggris dan Melayu waktu itu. Saya tanya dan dia cuman marah. Dia ngomong, ada yang bikin saya kaget. Dia bilang, sudahlah dia bilang itu, you tak usah banyak tanya, you sudah dijual ke sini, you kerja saja yang baik. Dia bilang. Oke. Di situ saya cukup kaget. Pakai bahasa Melayu itu tadi ya? Saya cukup kaget, wah dijual gitu kan. Baik, jadi pekerjaan persisnya apa sih ini? Scammer online. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.